Sah FIFA resmi setujui perpindahan Federasi Sandy Walsh. Timnas Indonesia resmi bermarkas di SUGBK, PSSI usahakan hadirkan penonton. Update kepindahan Federasi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Nama Sandy Walsh dan Jordi didaftarkan oleh Sintayong untuk Piala AFF 2022. Namun keduanya tidak bisa tampil jika belum sah terdaftar sebagai anggota PSSI meski sudah WNI. Untuk itu PSSI kini sedang dikejar waktu karena Piala AFF 2022 semakin dekat. Demi proses tersebut selesai cepat, PSSI pun mengirim orang buat menyelesaikannya. Di mana saat ini dikatakan Yunus Nusi sudah ada di Qatar buat bertemu wakil FIFA yang mengurusi perpindahan federasi. Si paling sibuk, Marcelino Ferdinand ikuti jejak Sadil Ramdhani. Marcelino Ferdinand disebut-sebut sebagai pemain tersibuk Timnas Indonesia saat ini. Pasalnya sang pemain kerap mendapatkan panggilan baik dari kelompok umur maupun di Timnas senior. Hal serupa juga pernah dialami oleh Sadil Ramdhani di usia mudanya, di mana ia kerap mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas U19, U23 hingga senior. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa sebelum pemanggilan dari Timnas senior, pemain Persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand juga baru saja mengikuti TC Indonesia U20 di Turki dan mengikuti Piala Dunia BD di Spanyol. Saat ini pemain yang berusia 18 tahun tersebut kembali mendapatkan pemanggilan bersama 28 nama pemain yang lainnya untuk mengikuti TC di Bali persiapan AFF 2022. Pemain abroad dan naturalisasi diharapkan bisa beri kontribusi lebih. Top scorer Piala AFF 2004 Ilham Jaya Kusuma sangat yakin dengan skuad Timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk menata Piala AFF 2022. Dengan berbekal pasukan yang banyak berkarir di luar negeri dan ditambah wajah baru pemain naturalisasi, dia berharap pada Piala AFF 2022 kali ini skuad Garuda dapat merengkuh gelar juara. Lantaran sejauh ini prestasi terbaik Timnas Indonesia di Piala AFF hanya menyandang status runner-up sebanyak 6 kali. Skuad Garuda terkesan dengan tempat TC yang istimewa. Mark Klok memberikan komentar mengenai training center Bali United Pantai Purnama Gianyar yang digunakan sebagai tempat latihan Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Gelandang Timnas Indonesia itu memuji kualitas lapangan Bali United yang memiliki rumput bagus sehingga menunjang proses latihan. Menurutnya hal itu bisa ditiru oleh klub lain. Hal yang sama pun juga diutarakan oleh gelandang Timnas Indonesia Sadil Ramdhani yang juga memuji tempat latihan skuad Garuda untuk Piala AFF 2022 di Training Center Bali United Pantai Purnama Gianyar. Tak hanya pemain, Sintayong pun sebagai pelatih kepala pun menilai kondisi lapangan di Training Center Bali United memang cukup baik. Hanya saja ia mengeluhkan jarak yang lumayan jauh dari hotel ke lapangan latihan. Disinggung uji coba lawan Bali United, Sintayong beri tanggapan. Berlatih di Pulau Dewata, Timnas Indonesia disebut bisa menghadapi Bali United untuk ajang laga uji coba. Pasalnya Serdadu Tridatu punya skuad yang cukup mumpuni. Terkait laga uji coba tersebut, Sintayong memberikan reaksinya, di mana ia mengaku belum bisa mengumumkan apakah anak asuhnya bisa menjalani laga uji coba menghadapi Bali United. Sementara itu, TC Timnas Indonesia sendiri akan berjalan hingga 17 Desember 2022. Dan skuad Garuda kemudian akan menjalani laga perdana Piala AFF 2022 pada 23 Desember 2022. Liga tak kunjung mulai jadi alasan Sintayong percepat TC. Sintayong mempercepat untuk melakukan pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali, di mana sebelumnya jadwal TC Timnas Indonesia dimulai pada 10 Desember 2022. Namun ternyata jadwalnya justru dimajukan pada akhir November 2022 lantaran liga musim ini tak kunjung dimulai. Untuk itu, Coach Sintayong mempercepat jadwal TC untuk fokus meningkatkan fisik dasar para pemainnya. Karena Sintayong menginginkan fisik para pemain Timnas Indonesia terjaga sehingga ia melakukan TC lebih cepat. Sah FIFA resmi setujui perpindahan Federasi Sandy Walsh. FIFA akhirnya resmi menerima perpindahan Federasi Pemain Naturalisasi Sandy Walsh, di mana kepastian ini datang setelah FIFA mengirimkan surat kepada PSSI pada Selasa kemarin. Dengan demikian, pemain yang merumput di Liga Belgia itu bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Terkait hal ini, Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan menyambut baik dan berterima kasih kepada FIFA yang sudah menerima perpindahan Federasi Sandy Walsh. Sementara itu, untuk proses perpindahan Federasi Jordi Amat, saat ini PSSI masih menunggu keputusan dari FIFA. Belum ikut TC, Wita Sulaiman tampil cemerlang bersama AS Trenggin.
Nama Witan Sulaiman memang dipanggil Sintayong untuk mengikuti TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Akan tetapi dalam latihan perdana, ia masih belum terlihat. Namun bukan tanpa alasan Witan tengah bersinar dalam laga terbaru AS Trenčín melawan Spartak Trnava dalam lanjutan Liga Tripsport pada Selasa waktu setempat. Witan Sulaiman berhasil menyumbangkan 1 gol untuk AS Trenčín yang dicetak pada menit ke-20. Klubnya pun menang telak dengan skor 5-1. Asisten Sintayong konfirmasi Jordi Amat gabung TC. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengkonfirmasi bek berdarah Spanyol Jordi Amat akan datang pada Rabu 30 November. Ex-pemain Espanyol itu diharapkan bisa tampil membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 mendatang. Pasalnya proses perpindahan federasi dari RFEF pun kini tengah diurus oleh PSSI. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri pun sempat menyatakan pihaknya telah mengirim surat perihal perpindahan federasi kepada FIFA. Melatih dengan setulus hati, Sintayong dapat banyak hadiah sambutan di Bali. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan beragam hadiah sambutan dari pihak hotel di Bali seiring dalam rangka menggelar pemusatan latihan atau TC jelang Piala AFF 2022. Hadiah yang diterima pria asal Korea Selatan itu pun beragam. Terlihat ada sebuah karikatur lukisan wajahnya yang berukuran kecil. Selain itu, wajah Sintayong juga terukir dalam permukaan buah semangka lengkap dengan hiasan belimbing dan aneka buah lainnya. Selanjutnya ada papan nama Sintayong yang terbuat dari kayu. Terakhir ada kue berbentuk jersey yang unik. Kue berwarna merah tersebut bertuliskan nama Sintayong lengkap dengan bendera merah putih dan Korea Selatan serta nomor punggung 1. Mendapatkan beragam hadiah sambutan itu, Sintayong pun mengutarakan rasa terima kasihnya. Timnas Indonesia resmi bermarkas di SUGBK, PSSI usahakan hadirkan penonton. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut Timnas Indonesia bakal bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta pada ajang Piala AFF 2022. Lebih lanjut lagi saat ditanya apakah nantinya laga Timnas Indonesia bisa dihadiri penonton langsung, Yunus Nusi mengaku untuk itu PSSI tetap menunggu izin dari kepolisian. Apabila digelar dengan adanya penonton pun PSSI masih menunggu arahan dari kepolisian, di mana nantinya akan tahu berapa banyak supporter yang boleh hadir di stadion secara langsung. Apakah bisa menggunakan 70% atau bisa penuh? Akan tetapi untuk menghadirkan penonton dalam laga tandang itu pasti diusahakan oleh PSSI. Wejangan pelatih PSM Makassar untuk Sintayong. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares berharap anak asuhnya bisa menjaga kondisi saat bergabung dengan TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Di mana hal ini berkaca pada Zaki Ashraf yang bergabung pada TC Timnas U20 Indonesia di Turki dan Spanyol. Di mana dia harus bertanding pada 2 pertandingan dengan jarak waktu kurang dari 48 jam. Bernardo Tavares menjelaskan jika hal ini harus menjadi perhatian bagi tim pelatih. Masalah ini harus menjadi perhatian tim pelatih karena terkait dengan kebugaran pemainnya. Pelatih asal Portugal ini pun menambahkan jika rotasi pemain harus menjadi fokus Sintayong. Namun dia menegaskan tidak ada masalah pribadi dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut.